sobat-sobat Masapot dimanapun berada. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan lewat nats firman Tuhan dari ibadah Jumat Agung 29 Maret 2024. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh memiliki kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang boleh memampukan kami untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan dan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Sobat-sobat Masapot yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pada hari ini dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-25 dengan tema Ibu Yesus do dalan nabayu apa hu hagoluhan. Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Demikian nats firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian nats firman Tuhan kita. Sobat-sobat Masapot yang dikasihi Tuhan Yesus, kitab Ibrani ini dituliskan sebagai petunjuk kehidupan bagi orang-orang Ibrani yang sudah menjadi Kristen. Dalam konteks saat itu mereka hidup berpencar ke berbagai daerah dan mendirikan jemaat-jemaat diaspora. Saat ini perikop ini disampaikan kepada kita sebagai petunjuk dalam hidup kita orang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia hidup dan berkorban untuk membuka jalan yang baru dan yang hidup. Apa yang dimaksud dengan kalimat Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup? Pertama, Yesus membuka jalan baru dan yang hidup untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Hubungan Allah dengan manusia sudah lama rusak karena dosa. Tidak ada yang dapat diandalkan manusia untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Walaupun dalam perjanjian lama umat Allah seringkali mempersembahkan korban hewan sebagai permohonan pengampunan dosa, tetapi manusia tetap terbelenggu oleh dosa. Keadaan itu jelas sekali digambarkan dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-11. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Lalu pertanyaannya, kalau demikian siapa yang dapat melakukan pemulihan hubungan Allah dengan manusia? Ternyata siapapun manusianya tidak ada yang sanggup. Hanya Allah yang sanggup. Untuk itulah Allah datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Kita bisa membandingkannya sobat-sobat Masapot dengan Yohanes 3 ayat 16.
Kitab Ibrani ini, nats firman Tuhan ini telah memberikan bukti bahwa persembahan yang sempurna ada dalam perjanjian yang baru, yaitu di dalam Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesuslah solusi sejati bagi setiap pergumulan kita, penebus sejati bagi dosa-dosa kita. Yang kedua, sobat-sobat Masapot, Tuhan Yesus sebagai imam besar yang membuka jalan baru dan hidup yang baru. Dan yang hidup. Ya, maaf ya agak belibet ini. Ya, yang kedua, Tuhan Yesus sebagai imam besar yang membuka jalan baru dan yang hidup. Umat Israel ketika melakukan ibadah atau ritual keagamaan harus melalui imam di bait suci. Tidak ada seorang pun yang bisa langsung berhubungan dengan Allah, harus melalui imam. Namun seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa walaupun imam berulang kali membawa persembahan korban pada Tuhan, tetapi itu tidak dapat menghapus dosa. Berbeda dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanannya di kayu salib. Berkorban sekali untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena Yesus adalah imam besar. Ia menjadi imam besar yang membawa penebusan dosa sekali untuk selama-lamanya. Secara logis, penulis kitab Ibrani ini mengingatkan kita bahwa mengulang-ulang ritual pengorbanan adalah bukti bahwa ritual tersebut tidak dapat menghapus dosa. Jika korban-korban dalam perjanjian lama benar-benar dapat menghapus hukuman atas dosa kita, maka tidak perlu dipersembahkan berulang kali. Sebaliknya, korban-korban itu ternyata harus diulang. Menurut penulis Ibrani, hal ini menunjukkan kepada kita tujuan ritual itu sebenarnya dari perjanjian lama, yaitu mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, bukan menghapusnya. Allah saja yang sanggup untuk menghapus dosa manusia. Allah menetapkan perjanjian baru yang akan menyelamatkan orang berdosa. Hal ini menjadi fakta bahwa pengorbanan Yesus adalah persembahan istimewa yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Setelah persembahan yang sempurna ini ditawarkan, tidak ada lagi alasan untuk mempersembahkan pengorbanan yang sama. Karena kita sudah diselamatkan, bagaimana kita menyikapi keselamatan itu? Yang diminta dari kita adalah keyakinan iman kita yang menuntun kita untuk berpegang teguh dalam menghadapi kesulitan. Yang diminta dari kita adalah ketekunan melakukan kehendak Allah. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 22-23, kita diajarkan untuk datang bersekutu dengan Allah dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Kita juga diminta tetap mengaku dan berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk mengakui iman di gereja dan dimanapun kita berada. Allah rindu kita percaya, beriman teguh kepada Tuhan, dan berpengharapan kepada kuasa Tuhan. Mengakui dan percaya kepada Tuhan akan terlihat dari pengharapan kita yang teguh kepada Tuhan. Selanjutnya, sobat-sobat Masapot, di dalam perikop Alkitab yang kita baca tadi, kita juga diajarkan untuk bertolong-tolongan. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Firman Tuhan ini hendak mengajarkan tentang pentingnya bertolong-tolongan dan saling memperhatikan. Di ayat 24 tadi dikatakan marilah kita saling memperhatikan. Kata saling memperhatikan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata noeo. Kata artinya turun, noeo artinya untuk melihat atau berpikir. Jadi kata noeo berarti meletakkan pikiran kita pada sesuatu dan mengamatinya dengan sungguh-sungguh atau mempertimbangkan dengan hati-hati dan penuh perhatian.
Ini berarti kita diminta untuk mengarahkan mata dan pikiran kita untuk melihat kebutuhan orang lain dengan jelas, dengan hati-hati dan dengan cermat. Kemudian sobat-sobat Masapot di ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, perlu kita ketahui ya, bahwa pada waktu itu pertemuan-pertemuan ibadah diadakan di sinagoge. Bagi kita umat Kristen, kita mengadakan pertemuan ibadah di gereja. Walaupun sejak masa pandemi yang lalu, sekitar pertengahan atau awal tahun 2020, pertemuan ibadah dapat dilakukan melalui jaringan Zoom atau Google Meet, live streaming YouTube, atau ya sejenisnya ya. Perubahan ini yang hendak saya maksudkan di sini, perubahan ini bukan menjadi pokok masalah pentingnya. Hal yang penting dan yang diutamakan adalah kita perlu bersekutu dan bertemu. Bukan masalah online atau offline-nya. Tetapi ibadah, persekutuan Kristen sangat penting karena persekutuan Kristen itu bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Karena dalam ibadahlah kita bersekutu, bertemu dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Seorang Kristen tidak dimaksudkan untuk menjadi makhluk yang menyendiri. Kita manusia adalah makhluk sosial. Janganlah kita berjalan seorang diri dan menyendiri di sepanjang jalan menuju surga. Tetapi bergabunglah dengan rombongan keluarga Allah yang berjalan bersama di bawah bimbingan Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi refleksi bagi kita semua yang dikasihi Tuhan, sobat-sobat Masapot dimanapun berada, peristiwa Jumat Agung perlu kita renungkan. Melalui penderitaan dan kematian Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita umat yang berdosa. Hubungan manusia dengan Tuhan yang tadinya terputus karena dosa, hubungan itu dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan darahnya yang mahal. Oleh karena kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita semua ditebus dari dosa-dosa kita. Pengorbanan Kristus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Kita semua sama-sama anak-anak Allah, sama-sama anggota keluarga Allah. Kita dianugerahkan Allah pengampunan dosa. Oleh karena itu, bagaimana kita merespon anugerah pengampunan dosa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Marilah kita merespon anugerah Tuhan dengan menjadikan Tuhan sebagai Yesus, sebagai orientasi hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sobat-sobat Masopot yang dikasihi Tuhan, menjadikan Kristus sebagai orientasi hidup bukanlah perkara yang mudah. Meski juga tidak berarti mustahil gitu ya. Apalagi dengan identitas yang kita miliki sebagai umat kepunyaan Tuhan, mengorientasikan hidup pada Kristus merupakan pekerjaan yang dilakukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kuasa yang datangnya dari Tuhan untuk setiap kita umat yang percaya. Oleh sebab itu, kita diingatkan bahwa orientasi kehidupan kita bukanlah dari dunia ini, seperti keadaan umat Tuhan dalam pengalaman hidup orang Ibrani. Dalam keadaan apapun, haruslah tetap setia dan berorientasi kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal ini merupakan bentuk orientasi hidup yang mengutamakan dan memikirkan hal-hal kerajaan sorga, bukan kerajaan dunia. Amin. Demikianlah sobat-sobat Masapot, kebenaran firman Tuhan yang boleh kita pahami pada kesempatan ini. Mari kita menutupnya di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami boleh diperkenankan untuk mendengar dan memahami kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami, seluruh sobat-sobat Masapot dimanapun berada, untuk boleh tetap setia menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sungguh-sungguh
merenungkan pengorbanan dan kasih Tuhan. Dan kami mau menyatakan itu lewat kehidupan kami setiap hari. Berkatilah Tuhan, sobat-sobat Masapot dimanapun berada. Kami semua boleh sehat dan tetap senantiasa di dalam sukacita iman yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Shalom. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.